Ya, halo Sobat PC semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Sobat PC semuanya sehat selalu di sana. Selamat datang kembali di PCI Podcast Spesial Adi Wiyata. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang mana merupakan orang nomor satu nih di PCI. Ini Bapak Kepala kita, Bapak Beni Saputro SPD MPD. Selamat datang Pak Beni. Selamat datang, Pak. Sehat Pak Beni. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Andi Wiyata. Mungkin dari Sobat PC semua belum banyak mengetahui tentang Andi Wiyata. Di kesempatan kali ini kita akan kupas secara tuntas apa itu Andi Wiyata. Mungkin bisa diceritakan Bapak Beni terkait Adi Wiyata itu gambaran umumnya seperti apa. Mungkin banyak sekali Sobat PCI yang belum mengetahui. Mungkin dari komite, dari guru-guru, mungkin dari siswa-siswi juga banyak mengetahui. Jadi seperti apa gambar umum itu Adi Wiyata dan tujuan Adi Wiyata itu seperti apa? Baik. Selamat bertemu kembali Sobat PCI di podcast PCI ya. Pak sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini tadi sudah ditanyakan oleh Pak A bahwa Alhamdulillah SMP Prima Citi Islami dalam waktu dekat ini ya akan mengikuti penganugerahan Sekolah Adiwiyata. Jadi Pak A, Adiwiyata itu penghargaannya ataupun anugerahnya. Nah, kegiatannya adalah gerakan budaya lingkungan ya. Nah, alhamdulillah di Januari akhir sekolah kita itu mendapatkan kabar bahwa masuk ke dalam calon penerima anugerah Adiwiyata. Tentu itu kita respon dengan bahagia dan sukacita juga. Nah, karena memang setelah dulu kita akreditasi selesai, memang target kita selanjutnya itu adalah Adiwiyata gitu. Nah, tadi Pak Al menanyakan untuk apa ya Adiwiyata? Jadi kita itu kan sering memproklamirkan sekolah kita itu sudah A, B, C, D begitu ya. Kan sekolah kita sudah memenuhi 8 standar. Kalau belum terakreditasi ya tidak ada buktinya. Nah, begitupun Adiwiyata misalkan. Sekolah kita sudah berbasis lingkungan. Nah, apa sih buktinya ya? Pasti harus ada penilaian dan juga ada penganugerahannya. Nah, itu yang pertama. Tujuannya apa? Bahwa sekolah ini sebagai lingkungan pendidikan itu tidak hanya masalah kognitif saja, tapi di situ ada juga yang namanya berbagai macam karakter dan salah satunya adalah karakter lingkungan. Lingkungan di sini luas ya Pak, jangan diartikan hanya lingkungan alam saja, tapi termasuk yang di dalam dirinya juga. Nah, itu tujuannya. Jadi sekolah itu dan saya kira sudah banyak juga sekolah yang mendapatkan Adiwiyata itu adalah tujuannya untuk memiliki arah dan juga memiliki pola dan kegiatan di mana itu berbasis lingkungan. Sehingga tidak hanya kepada siswa tapi bagi seluruh warga sekolah. Oke. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Beni. Jadi intinya tuh untuk berbudaya lingkungan mungkin Pak ya. Betul. Jadi bukan hanya sekedar sekolah bersih-bersih gitu bukan Pak ya. Betul. Tapi harus seluruh aspek yang terkait dengan lingkungan itu sendiri termasuk sendiri aktivitas akademika gitu ya. Nah, tadi Pak Beni bilang kalau misalkan lingkungan tuh banyak Pak ya. Nah, tapi yang menjadi komponen utama nih Pak dari Adiwiyata ini apa Pak kira-kira? Baik. Nah, untuk PCI sendiri setelah melakukan analisis dan evaluasi diri sekolah, kita akhirnya ada 7 pokja namanya. Saya beri contoh misalkan dari sampah, lalu konservasi air, lalu juga apa namanya itu inovasi dalam teknologi ya itu kita lakukan. Nah, komponennya itu disesuaikan kepada keadaan sekolah gitu. Jadi apa namanya sudah ada rambu-rambunya, cuman sekolah dapat menyesuaikan kepada kondisi lingkungan sekolah. Misalkan kita kan lingkungan PC ini berada di tengah-tengah masyarakat ya, bukan yang berada di pegunungan ataupun yang dekat dengan perkebunan. Maka kita berwawasan lingkungannya ya di situ. Adapun hal-hal lain yang menunjang itu dikembalikan kepada kesepakatan ataupun keadaan sekolah sehingga tidak yang apa namanya di luar jangkauan si sekolah itu sendiri. Misalkan antara sekolah kita yang di Baendah dengan lingkungan yang ada di Pangalengan tentu ada beberapa pokja ataupun program kerja yang saya yakin
berbeda gitu. Karena satu mungkin keterbatasan lahan, yang kedua sumber daya lingkungannya pun pasti berbeda. Nah, jadi apa saja tadi elemennya itu sudah ada panduannya ya, tapi yang dapat saya sampaikan secara sederhana ya tidak aja dari sampah ya, lalu juga tanaman, lalu kurikulum ya, tapi dari semua itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kebijakan kepala sekolah mengenai lingkungan yang berbasis lingkungan. Yang kedua adalah kurikulum, di mana contohnya misalkan dalam RPP guru itu tercantum integrasi terhadap nilai-nilai lingkungan, budaya lingkungan. Yang ketiga adalah kegiatan. Yang keempat adalah sarana prasarana. Gitu. Jadi itu dasarnya 4 tersebut nanti diturunkan kepada Pokja yang berdasarkan kebutuhan ataupun keadaan sekolah. Gitu, Pak. Ataupun keadaan sekolah. Gitu, Baik, Pak. jadi sudah diklasifikasikan ya. Nah, terkait Adiwiyata ini Pak, tadi kan ada komponen-komponen yang harus dipenuhi Pak ya. Nah, sejauh ini di PC ini implementasinya sudah sejauh mana Pak? Oke, alhamdulillah kita sejak Januari itu ya langsung kita lakukan berbagai macam kegiatan. Yang pertama pasti kita membentuk tim, gitu. Membentuk tim yang dimana di dalamnya terdiri dari seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, setelah tim itu kita bentuk, kita turunkan ke dalam tugas dan fungsi tadi. Di mana ada pokjanya juga uraian pekerjaannya. Yang selanjutnya kita membuat rencana kerjanya, timeline gitu kan, pokja ini kapan dan sebagainya. Yang selanjutnya untuk menunjang itu semua, maka dibentuk juga yang namanya kader. Nah, kader ini elemennya adalah siswa. Ya, karena pelaksanaan Adiwiyata ini tidak hanya dan tidak bisa hanya guru anggap gitu ya, ataupun karyawan, tapi seluruh yang ada di sekolah, termasuk siswa, bahkan orang tua dan juga pihak-pihak ketiga yang itu bisa kita buat kerjasamanya, gitu Pak. Nah, sekarang juga sudah berjalan program itu ya, dan kita punya dalam 1 minggu itu kita ada report ya 2 kali, dan itu kita tentukan, dan alhamdulillah sekarang sudah kemarin kami baru ketemu dengan tim ketuanya juga, itu bisa dikatakan kita sudah hampir di 80%. Jadi untuk ke proses penilaian saya kira insya Allah kita Alhamdulillah ya. aman. Nah, terkait dengan tadi Pak, ada banyak pihak yang harus terlibat di sini, ada siswa sebagai kader tadi ya, guru-guru sudah pasti, juga tidak kemungkinan juga orang tua ya. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak, tantangan apa yang akan kita hadapi nih sebagai karena kita ikut ya sebagai sekolah Adiwiyata, biar Sobat PC juga tahu, dari seluruh pihak tahu ini ada tantangan dan kita harus ketahui bersama supaya mensukseskan program Adiwiyata. Betul. Nah, itu bagaimana Pak? Tantangan yang paling besar ada merubah kebiasaan. Itu yang paling besar dibanding hal-hal lainnya. Contoh, kita itu terbiasa dengan mungkin efek juga ya revolusi industri ya, plastik ya, plastik. Nah, itu dampak sisi lainnya kan sampah. Nah, dan kita sekolah juga itu siswa dalam ini termasuk mungkin ya beberapa pihak itu sudah sangat ketergantungan terhadap plastik. Contohnya apa? Kresek gitu ya, cup segala macam. Bahkan air mineral, botol air mineral gitu. Nah, itu kita rubah ke dalam pembiasaan di mana siswa harus membawa tumbler, membawa misting ataupun tempat makan yang pada saat dia jajan, dia minum itu tidak beres langsung buang. Nah, itu kalau secara pikiran kita itu kan sederhana. Tapi pada pelaksanaannya ternyata susah. Berubah kebiasaan. Betul, tidak terbiasa. Ada yang berat lah, segala macam gitu ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, hal yang paling terberat itu dibanding program ya, itu adalah merubah kebiasaan, kultur Pak. Itu yang paling berat, saya kira ya. Jadi yang kita alami, karena beda. Kalau yang sudah menjadi habit itu kita rubah,
itu saya kira tidak sederhana. Betul, Gitu. betul. Baik, Pak. Tadi kita sudah bicara tentang tantangannya, ternyata dari kebiasaan tuh Pak ya, harus banyaklah yang dilakukan untuk merubah kebiasaan Pak ya. Nah, sekarang dari segi peluang Pak, Ya. peluang PC ini untuk bisa menjadi sekolah adiwiyata seperti apa Pak? Sampai saat ini. Sebagai kepala sekolah tentu optimis, Optimis Pak. sekali ya. Saya optimis dan harus optimis. Ya. Mengingat sejak awal memang dari visi kita sebetulnya sudah tercantum ya, baik yang secara jargon ataupun visi besar kita. Yang pertama digital. Digitalisasi ini kalau diturunkan kepada budaya lingkungan, kita itu paperless. Sudah Betul. sedikit mengurangi kertas, maka itu kan sudah mengarah ke ramah lingkungan. Yang selanjutnya Qur'ani dalam ini religius, unggul, cerdas dan berat mulia. Itu pun sama, Pak. Itu kan kalau ditarik benang merahnya, maka aktivitas yang kita lakukan sebetulnya sudah mengarah ke budaya lingkungan, ramah lingkungan baik secara ataupun dalam. Nah, tinggal bagaimana hal-hal yang belum kita lakukan secara maksimal itu yang kita maksimalkan. Dan juga kita juga harus memikirkan peluang itu tidak hanya dalam hal menghargai ini saja, tetapi bagaimana pada akhirnya itu masuk tadi ke dalam kebiasaan siswa sehari-hari. Gitu. Jadi boleh saya simpulkan ya, saya pribadi dan melihat kondisinya di sini dengan sekolah kita yang tersedia gitu, kita optimis untuk menghadapi nanti penilaian dan ke penganugerahan adiwiyata. Nah, baik Pak, ini mungkin terakhir Pak ya. Jika nanti pada akhirnya nih SMPCI mendapat anugerah program adiwiyata, kira-kira apa tindak lanjut ke depannya dan apa yang ingin dicapai oleh PCI itu sendiri Pak? Oke, terima kasih Pak Al. Yang pasti tindak lanjut yang pertama adalah itu akan menjadi SOP ya, ataupun jadi kebiasaan dan juga keharusan yang harus senantiasa dilakukan. Jadi jangan sampai anti klimak gitu Pak. Ini kita proses nih. Setelah akhirnya dapat, saya itu lupa. Nah itu biasanya kan konsistensi. Jadi yang pertama tindak lanjut adalah konsistensi pelaksanaan. Yang kedua tentu targetnya itu kan tidak selesai sampai, ini kan tingkat kabupaten. Kita ingin juga maju ke tingkat selanjutnya, yaitu mana? Provinsi. Nanti pun ada lagi ke nasional. Dan terakhir adalah mandiri. Itu target ke depan. Yang selanjutnya, intinya dari semua itu pada akhirnya kita berpartisipasi dalam menjaga keutuhan lingkungan dan alam ini. Ya, dimana kita ketahui yang paling kita paham sekarang sampah itu luar biasa susah. Tempat pembuangannya, makanya perlu kesadaran minimal dari kita dulu untuk mengurangi bahkan mengolah sampah sehingga lingkungan ini lebih sehat lagi. Jadi itu saja saya kira. Betul. Ya, terima kasih Pak Min atas penjelasannya. Jadi untuk program adiwiyata ini harus dari kesadaran semua pihak Pak ya. Tidak bisa hanya guru, tidak bisa hanya siswa, dan harus semua pihak yang terlibat di dalam aktivitas akademik ini ya. Baik juga pihak ketiganya gitu ya. Terima kasih Pak Beni atas waktunya. Saya kira cukup untuk podcast kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di podcast adiwiyata selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.